Hai semua, kembali lagi bersama saya Muhammad Dava Marsya di MDDM Nightmare. Hai, sudah lama ya kita tidak buat video seperti ini. Sudah sekitar hampir 3 bulan nih. Dan selama ini, kalau kalian lihat di channel YouTube saya, di situ saya tuh cuman upload video-video tugas saja, video-video tutorial, dan informasi gitu tentang pembelajaran. Dan di video kali ini saya cuman mau bilang terima kasih juga nih buat teman-teman semua, buat kalian yang sudah nonton video tugas-tugas aku. Karena lumayan sih banyak yang nonton dan banyak yang tanya nih kenapa saya tidak upload video lagi. Ya tentunya itu karena saya lagi mager banget gitu. Terus ditambah tugas kampus yang sangat banyak, apalagi di pandemi gini ya. Jadi saya itu makin malas banget nih buat bikin video. Nah, berbicara soal tugas kuliah nih atau tugas sekolah kalian, pasti kita semua akan mencari referensi atau informasi di internet untuk menyelesaikan tugas kuliah kita. Tentunya dengan cara menggunakan internet dan membuka atau mengakses website atau situs. Betul sekali nih, pas banget di video kali ini, saya akan membahas 5 website aneh atau situs aneh yang paling menyeramkan yang ada di internet. Yang mungkin bisa kalian akses juga. Langsung saja kita ke listnya. 1. Human Leather. Siapa nih yang suka belajar online di internet seperti jaket, sepatu, ikat pinggang, hingga dompet? Ya, aku juga. Kali ini ada website atau online shop yang menjual barang-barang yang berbahan kulit, tapi menyeramkan banget nih. Karena bahan kulitnya ini adalah kulit manusia. humanleather.co.uk, ya itulah ya, adalah website yang menjual beragam fashion yang kabarnya nih semuanya berasal dari kulit manusia dan legal. Beberapa item yang dijual di toko online tersebut sangat beragam, mulai dari jaket, ikat pinggang, hingga dompet. Situs online ini mengaku mendapatkan kulit manusia dengan cara yang legal dan bukan barang black market. Mereka mengaku mendapat barang-barang tersebut dari seseorang yang sebelum meninggal sudah mewasiatkan dirinya untuk mendonorkan kulitnya ke website tersebut. Lalu, sebagai imbalannya nih, keluarga jenazah akan mendapatkan komisi dari penjualan dengan jumlah yang sangat besar. Kulit yang digunakan pun juga tidak asal-asalan nih. Human Leather mengklaim bahwa mereka juga memilih dan menentukan kualitas kulit yang hanya orang dengan kualitas kulit terbaik yang nanti akan mereka pilih. Klien yang sudah setuju akan dirahasiakan identitasnya, terutama karena sifat sensitif bisnis ini dan keinginan beberapa klien untuk dirahasiakan. Beberapa barang yang dijualnya juga merupakan barang edisi yang terbatas. Dan meski mengerikan nih, ternyata peminat situs ini cukup sangat tinggi. Meski sukses dan menimbulkan tingginya permintaan pembeli, situs ini kabarnya sudah tidak lagi menerima klien yang ingin mendonorkan kulitnya sejak tahun 2011. Nah, setelah saya coba untuk menelusuri lebih lanjut nih, sebenarnya apa sih alasan dari orang-orang dari Human Leather ini tidak menerima kulit lagi? Saya belum dapat nih. Tapi menurut saya, bayangkan deh, kalau kalian sedang memakai baju atau jaket yang berasal dari kulit orang yang telah meninggal, atau mungkin kulit orang yang kalian kenal. Ngeri parah sih. Yang kedua, The Cannibal Cafe.
Masih ingatkah kalian dengan kasus Armin Mewes? Nah, buat kalian nih yang belum tahu atau yang udah lupa nih dengan kasus Armin Mewes ini, kalian bisa nonton video ini atau kalian bisa cek link di deskripsi di bawah untuk pembahasan mengenai Armin Mewes ini. Karena dia ada hubungannya dengan website yang paling mengerikan nomor 1 di dunia ini. Nah, apa sih itu website The Cannibal Cafe? The Cannibal Cafe adalah website yang memungkinkan penggunanya untuk membeli daging manusia secara online. Gilanya lagi nih, di website ini setiap anggota bisa menawarkan diri untuk dimakan. Sebagai informasi, Cannibal Cafe adalah situs yang berdiri sejak tahun 1994. Namun, situs tersebut sekarang sudah diblokir di hampir semua negara. Karena alasannya, situs tersebut diisi oleh orang-orang yang memiliki kelainan, di mana nafsu makan mereka meningkat ketika melihat daging manusia. Nah, kehadiran Cannibal Cafe ini kian memicu aktivitas kanibalisme di beberapa negara di dunia. Diduga kuat nih, aksi sadis para pelaku kanibalisme merupakan anggota dari Cannibal Cafe. Setelah aku teliti lebih lanjut nih, para anggota Cannibal Cafe memang memiliki persepsi yang jelas-jelas tidak bisa diterima akal sehat. Bagaimana tidak nih? Mereka beralasan bahwa dengan memakan daging manusia, atau biasa kita sebut dengan kanibal, adalah sesuatu hal yang cerdas. Menurut mereka nih, dengan memakan daging manusia, bisa mengatasi kelebihan populasi manusia. Bahkan mereka pun juga beranggapan bahwa daging manusia ini memiliki kandungan yang begitu baik dan bergizi. Kabarnya nih, The Cannibal Cafe ini berbasis atau berpusat di Tiongkok. Sebab di sana banyak sekali dijual bermacam-macam makanan daging manusia. Contohnya saja, sup janin. Bagaimana nih menurut kalian? Apa kalian tertarik untuk makan sup janin? Kalau aku sih, tiga, creepypasta. Mungkin ini sudah tidak terdengar asing nih buat kalian. Karena apakah di sini ada yang suka baca cerita atau kisah horor, tapi tidak tahu website nih yang bagus dan lengkap untuk membaca cerita-cerita horor? Creepypasta adalah jawaban kalian. Creepypasta adalah sebuah website atau situs yang menyajikan cerita-cerita atau kisah-kisah horor yang bertujuan untuk menakut-nakuti pembacanya. Cerita-cerita tersebut meliputi cerita misteri, pembunuhan, bunuh diri, dan lain-lain. Menurut majalah Time, website tersebut meraih puncak ketenarannya pada tahun 2010 saat disoroti oleh The New York Times. Namun, apesnya nih pada tahun 2014 lalu, situs ini pernah menjadi masalah yang cukup besar karena dianggap membawa dampak buruk pada remaja anak muda yang tentu saja penjiwaannya masih labil saat itu. Dilaporkan nih, ada seorang remaja berusia 14 tahun telah membunuh teman sekolahnya di dalam kelas saat belajar. Dan merasa tega, ia membunuh temannya sebanyak 14 kali tikaman. Dan saat ditangkap polisi dan diinterogasi, perbuatan kejam tersebut terinspirasi dari setelah ia membaca kisah Slenderman, seorang pria jangkung sang pembunuh anak-anak kecil di creepypasta. Nah, ada lagi nih kejadian yang kedua, yaitu ada anak muda yang membakar rumahnya sendiri lengkap dengan orang tua dan keluarganya di dalam rumah tersebut. Lagi-lagi, penyebab kelakuan brutal bocah tersebut gara-gara terinspirasi dari artikel creepypasta. Setelah upaya pembunuhan tersebut, beberapa pengurus situs web creepypasta membuat pernyataan yang mengingatkan para pembaca untuk bisa membedakan mana yang fiksi dan mana yang nyata. Bagaimana nih menurut kalian?
Apakah kalian mau coba-coba baca salah satu cerita di Creepypasta? Terserah sih. Akibatnya tanggung sendiri ya. Empat, Rent a Hitman. Pernah nggak sih kalian berpikir untuk mau banget nih bunuh orang tapi takut untuk melakukannya? Website Rent a Hitman mungkin bisa nih membantu kalian. Situs ini merupakan situs terlarang yang membuat konsumennya menggunakan jasa pembunuh bayaran atau biasa disebut dengan hitman. Dengan menggunakan metode encrypted web browser, penggunanya bisa memakai jasa pembunuh bayaran tergantung dari servis yang diberikan untuk korban. Mulai dari servis broken bone, yaitu melukai korbannya hanya dengan mematahkan tulangnya, itu sekitar 50 US dollar atau 700 ribu rupiah. Lalu ada juga nih, servis like shakedown, yaitu servis yang melukai korban hingga cedera serius, sebesar 350 US dollar atau sekitar 5 jutaan. Hingga servis assassination, yaitu servis membunuh korban, dengan biaya sebesar 20.000 US dollar atau sekitar 290 jutaan. Nah, ada juga nih bahwa proses pemberian uangnya ini melalui Bitcoin agar transaksinya itu aman dan jejak mata uangnya itu tidak bisa ditebak. Namun, situs mengerikan ini memiliki peraturan yang bisa dibilang cukup manusiawi, yaitu pembunuh tidak boleh dilakukan ke orang yang berusia di bawah 16 tahun dan juga 10 tokoh populer di dunia. Ya, menurut saya guys ya, unik banget nih website yang satu ini karena dia tuh punya peraturan yaitu tidak boleh membunuh anak kecil, ya bisa disebut anak kecil karena di bawah 16 tahun. Kenapa gitu ya? Ya mungkin kalau 10 orang terkenal dunia itu bisa jadi karena ya kalau orang terkenal kan pasti lacak dari kepolisian itu juga pasti akan ditelusuri gitu ya. Diusut tuntas karena ini orang-orang terkenal. Tapi kalau anak kecil tuh kenapa nggak boleh? Ada yang bisa jawab? Kelima, hardcore. Buat kalian yang punya mental lemah, gak bisa lihat orang disiksa, gak bisa lihat darah, gak bisa lihat kegelapan, gak bisa lihat dan dengar orang yang menjerit-jerit, kalian jangan pernah buka website yang satu ini. Situs ini memuat kumpulan gambar gore atau sadis atau disturbing picture yang kerap menampilkan foto dan video dengan tingkat kebrutalan yang sangat tinggi dan mengerikan. Meskipun begitu, hardcore selalu mendapat 700.000 langganan pengunjung di setiap bulan. Isi dari website ini sangat-sangat gila dan sangat-sangat sadis. Mulai dari kepala yang terbelah dua, mutilasi, pembunuhan sadis, dan banyak lagi deh. Di sana kalian juga akan melihat manusia yang akan diperlakukan seperti seekor hewan. Sama seperti situs-situs terlarang sebelumnya, yang paling menggembarkan adalah sempat bocornya video sehingga beredarnya sebuah video penyiksaan wanita di Jepang yang berdurasi sekitar 5 menit. Banyak yang mempertanyakan nih keaslian video tersebut. Apakah settingan atau video apa? Bahkan pihak polisi sempat mengusut kasus ini, namun belum ada kejelasan. Gimana penjelasannya barusan? Apakah kalian tambah penasaran dengan website ini? Apa kalian sudah ngeri? Nah, itulah tadi 5 situs atau website yang aneh dan sangat menyeramkan nih. Nah, buat kalian yang mau buka website itu, sumpah, saya tidak menyarankan ya. Tapi kalau kalian niat dan ngotot mau buka website itu terserah kalian dan akibatnya akan kembali kepada kalian.
Terima kasih semua buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, nonton juga video-video lainnya yang ada di MTDM Nightmare lainnya. Pokoknya seru parah. Dan minggu depan tentunya akan ada MTDM Nightmare lainnya yang lebih seru. Oke, terima kasih semua. Dadah.